Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Hari ini, Kilin punya segmen baru yang pastinya juga cukup menyeramkan. Kilin akan membawakan cerita-cerita creepypasta yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Ojek online. Hari ini sepi penumpang. Dari tadi siang hingga hampir jam 10 malam, belum juga ada yang order ojekku. Hingga orderan pertamaku hari ini jaraknya cukup jauh dan harus melewati jalan yang siapapun juga tidak akan berani ke sana pada malam hari. Aku pun bergegas menuju ke titik penjemputan. Dan setibanya di sana, aku melihat seseorang yang sedang menungguku. "Mbak Citra ya? Ini helmnya, Mbak," ucapku sambil menyerahkan helm. "Iya, Pak. Sesuai titik antar ya," jawab Mbak Citra datar. Selama perjalanan, aku mencoba mencairkan suasana. Setiap pertanyaan yang aku lontarkan, tidak satu pun dijawabnya. Tidak lama kemudian, HP-ku berdering. "Halo, siapa ini?" tanyaku. "Halo Pak, ini saya Citra. Pak, minta tolong dibatalkan ya. Dari tadi saya nunggu Bapak tidak datang-datang soalnya. Ini saya sudah dapat driver di aplikasi lain," ucap perempuan itu yang tidak lama kemudian ia langsung mematikan teleponnya. Aku yang masih tidak dapat berpikir, segera melihat ke arah kaca spion dan tidak ada siapa-siapa. Saat aku melihat di sekelilingku, tanpa aku sadari, tadi aku menerima telepon tepat di depan kuburan. Dan aku mendengar suara berbisik di telingaku. "Terima kasih ya, Pak." Suara bayi. Di dekat rumahku, ada salah satu tetangga yang suka memelihara kucing liar. Setiap sore, ia selalu memberi makan semua kucing yang ia pelihara. Setiap aku melihat kucing-kucing itu bermain atau bertengkar, aku mendengar suara kucing itu seperti suara bayi yang menangis. Beberapa minggu ini, aku sudah jarang melihat kucing-kucing tetanggaku. Dan dari yang aku dengar, kucing itu sudah mereka pindahkan ke tempat penampungan hewan. Aku kira suara-suara yang cukup mengganggu itu sudah hilang. Hingga tetangga depan rumahku baru saja melahirkan. Hampir tiap hari bayi tetanggaku selalu menangis. Aku teringat suara kucing yang sangat mengganggu beberapa waktu yang lalu. Aku kembali kesal mendengarnya dan berharap suara ini cepat menghilang seperti kucing tetangga sebelah rumahku. Dan tanpa kusadari, seminggu ini aku sudah tidak lagi mendengar suara kucing ataupun suara bayi menangis. Tiba-tiba dari jam 1 malam hingga hampir jam 5 pagi, aku kembali mendengar suara. Aku yang tidak dapat tidur, segera bangun dan saat aku keluar rumah, aku melihat sekeliling yang sepi, tidak ada kucing ataupun suara bayi menangis. Dan saat aku melihat ke arah depan rumah, ada tulisan, "Rumah dijual. Hubungi." Ambulans. Bunyi alarmku menunjukkan pukul 8 pagi. Waktunya aku bersiap-siap untuk mengantar jenazah ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Aku yang sudah berada di rumah duka masih menunggu setiap proses sebelum menuju ke makam. Jam 9, tepat waktunya kami mengantar jenazah. Aku yang sudah menunggu di dalam ambulans melihat beberapa keluarga yang menangis memasuki mobil mereka masing-masing. Dan saat melihat spion tengah, ada salah satu keluarga yang sudah siap duduk di belakang.
Kakaknya tidak ikut mobil keluarga? Tanyaku yang lumayan kaget karena melihatnya duduk di sebelah peti. Ia hanya melihatku sebentar, lalu menganggukkan kepala. Tidak lama rekanku duduk di sebelahku dan memberi tanda untuk jalan terlebih dahulu, lalu disusul dengan mobil keluarga jenazah. Aku melihat ke belakang, melalui kaca spion, dan melihat kakak ini masih terdiam dan menundukkan kepala melihat ke arah peti. Teman sebelahku yang melihat aku sering mengecek spion tengah pun ikut melihat ke arah belakang. 30 menit kemudian, kami tiba di makam. Saat membuka pintu belakang dan akan membantu rekanku untuk menurunkan peti, aku memberi isyarat ke kakak ini agar turun terlebih dahulu. Ia hanya menatapku. "Kak, sudah sampai. Kakaknya keluar dulu, kita mau menurunkan peti," ucapku ke kakak itu. Temanku di sebelah melihat ke arahku dan berkata, "Ayo cepet bantuin." Saat aku menoleh ke arah temanku, aku melihat salah satu keluarga menangis sambil membawa foto jenazah. Aku merasa tidak asing dengan wajah yang ada di dalam foto itu. Aku langsung melihat ke arah ambulans dan kaget hingga hampir terjatuh. Radio antik. Papaku seorang kolektor barang antik. Hari ini ia pergi ke salah satu toko langganannya dan membeli radio yang modelnya tidak seperti radio pada umumnya. Diperkirakan umur radio ini lebih tua dari umur papaku. Setibanya di rumah, papa langsung menyalakan radio dan mendengar beberapa musik kuno yang cukup menyeramkan bagiku. Suatu ketika saat papaku akan menyalakan radio itu, aku mendengar ada suara dari radio. Radio yang biasanya hanya memainkan musik-musik kuno, kini juga dapat menyampaikan berita. Hari ini radio itu memberitakan tentang kecelakaan di suatu daerah. Tidak tahu tanggal dan jamnya, hanya menyebutkan lokasi. Papa yang mendengar berita itu tertawa dan mengatakan kalau berita itu pasti berita kuno sekitar tahun 1900-an. Seperti biasa, sehabis pagi mendengar musik kunonya dari radio, Papa menonton berita di TV saat siang hari. Papa pun kaget mendengar berita yang dibacakan sesuai seperti yang sudah Papa dengar di radio tadi pagi. Aku yang saat itu juga ikut mendengarkan lumayan kaget dan merasa cukup aneh sama radio itu. Seminggu kemudian, tiba-tiba kami kembali mendengar. Dan radio itu menyala sendiri sambil memberitakan terjadinya bencana di salah satu daerah dan akan memakan korban jiwa. Seperti minggu kemarin. Siang ini, saat melihat TV, kembali mendengarkan berita bencana seperti yang sudah diberitakan radio pagi tadi. Hingga jumlah korbannya pun sama. Begitu seterusnya hingga 1 tahun keberadaan radio antik ini di rumahku. Aku kembali mendengar. Dan di dalam radio diberitakan kalau terjadi kecelakaan di persimpangan Jalan Arjuna yang memakan korban. Siang ini saat menyalakan TV, aku bertanya ke mamaku, "Mah, Papa di mana?" "Papa tadi mau beli makanan kesukaanmu di Jalan Arjuna," ucap mama bersamaan dengan berita yang disiarkan di TV. Dan tiba-tiba, HP-ku dan mamaku berdering. Bagaimana teman Kilin? Apa kalian memiliki cerita creepypasta yang lain yang sangat menyeramkan? Kalau ada, jangan lupa komen di bawah atau kirim cerita kalian di email kilin614@gmail.com ya. Siapa tahu cerita creepypasta kalian yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa
datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.